Setidaknya belasan hingga puluhan warga Palestina lainnya tewas dalam serangan Israel yang tak henti-hentinya di jalur Gaza. Hal ini menjadikan jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak Oktober 2023 menjadi 46.584 orang, kata Kementerian Kesehatan di wilayah kantong tersebut pada hari Senin. Pernyataan kementerian menambahkan bahwa sekitar 109.731 orang lainnya terluka dalam serangan yang sedang berlangsung seperti dilansir Anadolu. Israel terus melakukan genosida di jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata. Bagaimana eskalasi konflik di Gaza sejak Oktober 2023? Apa yang membedakannya dari konflik sebelumnya dan apa yang menyebabkan sikap sebagian besar negara barat cenderung mendukung tindakan Zionis meski bukti genosida sudah sangat jelas? Untuk membahasnya kami terhubung dengan sejarawan Bung Septian Awe. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Septian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anggi. Masya Allah, Bung Septian, terkait eskalasi konflik di Gaza sejak Oktober 2023 dan apa yang membedakannya dari konflik sebelumnya. Menurut Anda, apa juga yang menyebabkan sikap sebagian besar negara barat cenderung mendukung tindakan Zionis meskipun bukti sudah nyata ini genosida, Bung? Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Konflik di Gaza ini, ya, seperti yang kita ketahui, telah meningkat pesat ya, sejak 7 Oktober 2023. Jadi setelah diluncurkannya serangan militer oleh Israel yang disebut sebagai Operasi Tufan Al-Aqsa. Nah, sejak saat itu kekerasan terus meluas, mengakibatkan banyak korban jiwa dan mengakibatkan krisis kemanusiaan yang parah ya di kawasan tersebut. Dan apa yang membedakan situasi ini dengan konflik-konflik sebelumnya, saya melihat bahwasanya faktor yang menjadi pembeda adalah intensitas dan skala serangan militer Israel, yang itu terus meningkat dalam waktu yang sangat dekat. Jumlah korban sangat banyak sekali, peningkatan jumlah pengungsi dan pelanggaran hak asasi juga banyak yang kemudian dilaporkan ya, itu terjadi dalam serangan yang dilakukan oleh Israel ke jalur Gaza. Adapun sikap sebagian besar negara Barat ya, yang dalam mendukung tindakan Zionis, meskipun secara kasat mata ini sudah terbukti sekali ya, adanya praktek-praktek genosida, ini bisa dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, saya melihat bahwasanya banyak negara Barat ini memandang Israel sebagai sekutu strategis di Timur Tengah, terutama dalam konteks geopolitik dan keamanan. Kedua juga karena pengaruh politik dalam negeri dan lobby-lobby pro-Israel di negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang mana seringkali mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara ini. Kalau kita lihat misalnya di Amerika Serikat, itu sangat kentara sekali terlihat Kongres itu sangat terpengaruh oleh lobby-lobby Zionis yang ada di dalam negeri Amerika Serikat. Dan ketiga juga kita bisa melihat bahwasanya ada narasi politik dan media yang mendukung Israel, yang itu semakin memperumit ya persepsi politik mengenai situasi yang terjadi di Gaza. Nah, itu yang kemudian akhirnya meskipun adanya laporan dan bukti genosida yang terjadi, eh, ternyata banyak yang kemudian pihak-pihak yang tidak bisa mengakui fakta-fakta tersebut. Akibat apa? Akibat memang kekuatan dari sumber daya yang dimiliki Zionis dalam memanipulasi fakta dan juga membuat narasi-narasi yang itu banyak mengecohkan kalangan, terutama di kalangan para pemangku kebijakan di negara-negara Barat. Itu saya kira ya yang membuat kemudian fakta-fakta menarik ya dari serangan uh, polemik atau konflik yang terjadi sejak bulan Oktober 1 tahun yang lalu. Ya. Kira-kira begitu, Bang Anggi. Ya. Yang juga tadi telah Anda singgung terkait media, seberapa besar pengaruh media global dalam membentuk opini publik tentang konflik antara Palestina dan Zionis penjajah ini, serta bagaimana menghadapinya, Bung? Ya, saya kira media global ini memiliki pengaruh yang sangat besar ya dalam membentuk opini publik ya tentang konflik yang sedang terjadi ini. Melalui pemberitaan, analisis, dan narasi yang dibangun, media dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yang mengenai siapa yang benar dan salah.
atau siapa yang salah dalam konflik ini. Nah, banyak ya yang kemudian kita lihat ya keberpihakan dari media-media ini yang diantaranya beberapa cara yang media mempengaruhi opini publik, diantaranya misalnya pilihan berita dan narasi. Dan media ini kan dapat memikirkan konflik dengan berbagai aspek-aspek tertentu ya, yang ditekankan oleh editornya, yang ditekankan oleh pewartanya. Kemudian juga media juga memainkan peran penting dalam memvisualisasi apa yang terjadi dengan uh, di Gaza saat ini kan, di mana mereka yang menyortir, menyuplai gambar dan video sehingga kemudian membuat persepsi, mengarahkan persepsi tertentu ke tengah-tengah masyarakat global ya, dan juga menyampaikan data-data statistik yang itu juga difilter oleh media sehingga kemudian bisa kita lihat media global ini sangat mempengaruhi ya persepsi dari masyarakat terhadap masalah konflik yang terjadi ini. Maka menurut saya, hemat saya bahwasanya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ya untuk apa ya, membuat kita cerdas dalam menghadapi politik media ini. Pertama, kita harus meningkatkan literasi media, artinya kita harus membuka uh, daya kritis kita dalam mengkonsumsi segala pemberitaan yang muncul dalam masalah konflik ini kita. Kemudian juga kita harus aktif ya memverifikasi sumber-sumber berita yang beredar. Juga kemudian kita juga harus menekankan pada ide utama kita dalam menyikapi polemik yang terjadi di Gaza sana. Nah, menurut saya terakhir penting ya bagi kita ya bahwasanya kita juga harus memiliki keberpihakan dalam menyikapi apa yang terjadi di Gaza saat ini. Artinya kita tidak bisa sebenarnya netral-netral saja dalam menghadapi atau menyikapi masalah Gaza. Karena bagi kita sebagai kaum muslimin kita harus memiliki keberpihakan terhadap masyarakat Gaza, baik itu dari sisi kemanusiaan kita, apalagi dari segi akidah Islamnya kita yang saya sangat seringkali mengulangi di berbagai tempat bahwasanya kita harus menyikapi bahwasanya konflik ini dari sudut pandang Islam, dari sudut pemikiran Islam. Nah, dengan cara-cara ini yang kemudian akhirnya kita bisa lebih cerdas, lebih cermat dalam menghadapi politik media atau politik narasi yang dilakukan oleh media global ketika kemudian mereka melakukan praktek-praktek ya, yang membuat percaya kepada persepsi-persepsi yang mereka bangun. Kira-kira betul, Bang Anggi ya, memang kita harus cerdas dalam menghadapi media global yang pengaruhnya sangat luar biasa sekali ini. Ya. Baik, dan terkait solidaritas negara-negara muslim, menurut Anda mengapa solidaritas dari negara-negara muslim terhadap Gaza masih terlihat minim, dan bagaimana ini bisa diubah meskipun ada juga statement yang berujar tanggal 19 Januari ini akan berlaku masa gencatan senjata, Bung? Ya, saya kira kenapa kemudian solidaritas dari kaum muslimin ini masih minim ya? Kira-kira menurut saya adalah karena disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi sikap mereka. Di antaranya pertama adalah soal masalah geopolitik dan kepentingan politik. Artinya banyak negara muslim yang mereka memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang saling bertentangan di antara sesama negara muslimin, yang itu mempengaruhi keputusan mereka tentang invasi Israel ke wilayah Gaza. Begitu juga ketika kita melihat sejumlah kaum muslimin, sejumlah negara kaum muslimin juga memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan pihak Barat, terutama dengan Amerika Serikat dan negara Zionis Israel. Ini sangat mempengaruhi saya kira ya keberpihakan mereka, sikap mereka. Berikutnya juga kita bisa melihat bahwasanya yang mempengaruhi masih minimnya sikap negara di kaum muslimin adalah karena adanya dinamika internal di antara mereka. Beberapa negara muslim itu mengalami masalah internal seperti bagaimana cara menyikapi kan, keberpihakan mereka terhadap masalah Israel ini. Ambil contoh misalnya Libanon, itu mereka memiliki problem ya internal di dalam negeri mereka yang itu sangat kentara mempengaruhi ya apa sikap yang akan mereka berikan terhadap keberpihakan mereka dalam menyikapi konflik yang sudah 1 tahun terjadi ini. Berikutnya juga, saya juga melihat bahwasanya kurangnya solidaritas, persatuan di negeri kaum muslimin yang tidak ada, ini sangat terlihat sekali ya, tidak ada yang mengkomandoi negeri kaum muslimin ini untuk menentukan sikap terhadap masalah Gaza ini, masalah di jalur Gaza ini.
kehilangan pemersatu itulah, kehilangan pemimpin itulah yang kemudian sangat terasa sekali, sehingga kemudian polemik atau konflik ini berlarut-larut, dan kalau kita lihat seperti seolah-olah kaum muslimin di Gaza itu ditinggal sendiri oleh negeri kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Dan ini yang saya kira yang harus kita perhatikan cermati ya, bahwasanya faktor-faktor ini yang kemudian membuat sangat masih minimnya keberpihakan di kaum muslimin atau tindakan nyata dari negeri kaum muslimin terhadap masalah Gaza ini. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan solidaritas ini? Banyak yang dilakukan ya, seperti misalnya meningkatkan kesadaran. Kita harus meningkatkan kesadaran agar kita paham tentang situasi yang betul-betul terjadi di Gaza. Selain juga kemudian memicu rasa empati, juga mendorong untuk tindakan-tindakan konkret, kita juga harus melihat bahwasanya ada suatu problem utama yang memang membuat masalah Palestina itu berlarut-larut sampai hampir lebih dari 100 tahun, yaitu persoalan tidak adanya pemimpin kaum muslimin. Kemudian juga kita harus meningkatkan literasi bagi menurut saya. Kenapa? Karena sebagian kita itu sudah banyak termakan oleh provokasi media atau politik narasi gitu. Maka balik lagi kepada jawaban saya sebelumnya, di sini kemudian kita harus meningkatkan literasi kita dalam memahami masalah Palestina ini, sehingga kita bisa tepat dalam mencermati apa yang sedang terjadi dan juga tepat dalam menyikapi atau memberikan solusi atas apa yang sedang terjadi hari ini. Kira-kira begitu ya, Bang Aga. Baik, selain meningkatkan literasi, menurut Anda apa langkah konkret yang bisa dilakukan umat Islam di seluruh dunia untuk membantu membebaskan Palestina secara efektif? Apakah cukup bersukacita dengan adanya gencatan senjata ini, Bung? Ya, eh, banyak langkah konkret yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Yang pasti adalah, pertama, langkah konkret tersebut jangan kemudian beririsan dengan kepentingan negara-negara barat. Di antara yang kemudian saya sebut beririsan ini adalah, ini yang baru-baru saja terjadi saat ini ya, bagaimana kemudian lobby-lobby Amerika atau intervensi politik Amerika itu bisa berhasil menciptakan gencatan senjata di antara pihak Hamas dengan pihak Zionis. Menurut saya ini bukan suatu kabar baik sebetulnya, karena Amerika Serikat itu memiliki kepentingan yang sangat besar dalam proses gencatan senjata ini. Dan itu mungkin kita bisa diperpanjang pembahasannya tentang apa kepentingan Amerika Serikat dalam setiap konflik yang terjadi di Palestina ini. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan sebagai kaum muslimin selain tadi ya, jangan mengikuti ya cara-cara atau apa yang dijadikan kebijakan Barat, juga kita harus bertindak secara konkret dalam hal apa? Dalam hal menyesuaikan dengan kapasitas kita masing-masing. Kan kaum muslimin ini kan ada yang sipil, ada yang militer, ada yang politisi, bahkan ada yang pemimpin negara. Bagi saya, sikap konkret itu harus ditentukan dengan porsinya masing-masing. Bagi masyarakat sipil, seperti saya misalnya, orang biasa saja, sikap konkret yang saya bisa lakukan adalah berdoa untuk Palestina dan berdonasi untuk Palestina. Tapi bagi muslim yang lain, misalnya politisi, misalnya negarawan, sikap konkret mereka adalah melakukan lobby-lobby politik agar kemudian bisa bisa menciptakan keputusan-keputusan yang itu menguntungkan rakyat Palestina. Bagi kaum muslimin yang dia militer adalah, mereka sikap konkretnya adalah mereka bisa berangkat untuk membantu kaum muslimin di Palestina dalam menghadapi negara Israel. Dan sikap konkret bagi pemimpin kaum muslimin yang menjadi pemimpin negara adalah dia harus tegas memiliki politik will, keberpihakan terhadap Palestina, dan menciptakan kebijakan-kebijakan nyata yang itu akan membebaskan Palestina dari negara Zionis. Nah, menurut saya adalah sikap konkret kaum muslimin itu harus dilihat dari kapasitas kita masing-masing. Jangan kemudian pemimpin negara hanya sikap konkretnya itu cuma sekedar berdonasi misalnya. Itu tidak tepat menurut saya. Donasi itu adalah sikap yang hanya bisa dilakukan oleh masyarakat sipil biasa. Tapi militer, panglima militer, ataupun misalnya pemimpin negara, itu harus lebih dari itu sikap konkretnya. Maka oleh karena itu, bagi menurut saya adalah bahwasanya kita akan bijak dan kita akan selamat dari tuntutan nanti di akhirat atas masalah Palestina ini ketika kita bisa menunjukkan sikap totalitas, sikap maksimal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita menentang apa yang terjadi di kepembunuhan atau genosid yang terjadi di Palestina,
dan kemudian kita juga menunjukkan bahwasanya kita marah dan kita ingin semua itu segera berakhir, dan kemudian kita ingin bahwasanya kaum muslim itu bisa kemudian memimpin kembali, berkuasa kembali atas wilayah Palestina sebagaimana di masa-masa sebelumnya. Nah, kira-kira begitu Bang Anggi Ya, ya. Pandangan-pandangan saya sebagai sejarawan dan juga sebagai seorang yang memang menggeluti masalah isu Palestina ini, saya sangat sakit hati saya ketika melihat bahwasanya keberpihakan kita itu tidak maksimal, tidak optimal. Maka oleh karena itu kita harus memaksimalkan, mengoptimalkan totalitas dalam berpihak berdasarkan kapasitas kita masing-masing. baik, Masya Allah, Bung Septian untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jangan lupakan Gaza. Dan jazakallah sekali lagi Bung Septian untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.